Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K Kompetensi Teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan Pranata Trantibum bagian ketiga. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan Pranata Trantibum? A. Sistem ekonomi. B. Penegakan hukum dan ketertiban. C. Pendidikan formal. D. Program kesehatan. E. Infrastruktur sosial. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Penegakan hukum dan ketertiban. Pranata Trantibum adalah sistem yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Apa tujuan utama Pranata Trantibum? A. Meningkatkan ekonomi. B. Menjaga keamanan dan ketertiban. C. Mengurangi pendidikan. D. Membangun infrastruktur. E. Menyebarkan informasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga keamanan dan ketertiban. Tujuan utama Pranata Trantibum adalah menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Ruang lingkup Pranata Trantibum mencakup titik-titik. A. Hanya aspek hukum. B. Penegakan hukum dan kebijakan publik. C. Pengembangan sosial. D. Ekonomi lokal. E. Pendidikan dan kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Penegakan hukum dan kebijakan publik. Ruang lingkupnya melibatkan penegakan hukum dan kebijakan publik terkait ketertiban. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Siapa yang berperan dalam Pranata Trantibum? A. Hanya pemerintah. B. Masyarakat sipil dan penegak hukum. C. Lembaga swasta. D. Media massa. E. Akademisi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Masyarakat sipil dan penegak hukum. Pranata Trantibum melibatkan peran aktif masyarakat dan penegak hukum. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Apa yang menjadi dasar hukum Pranata Trantibum? A. Konstitusi dan undang-undang. B. Kebijakan lokal. C. Kesepakatan internasional. D. Dokumen sejarah. E. Hanya peraturan daerah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Konstitusi dan undang-undang. Dasar hukum Pranata Trantibum mencakup konstitusi dan undang-undang yang relevan. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Apa yang menjadi fokus utama Pranata Trantibum? A. Pengembangan ekonomi. B. Penegakan hukum dan ketertiban. C. Pendidikan dan kesehatan. D. Infrastruktur sosial. E. Pertumbuhan populasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penegakan hukum dan ketertiban. Fokus utamanya adalah penegakan hukum dan ketertiban di masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Dalam konteks Pranata Trantibum, masyarakat berperan dalam titik-titik. A. Pelanggaran hukum. B. Pengawasan dan partisipasi. C. Membangun ekonomi. D. Hanya mengikuti peraturan. E. Mengabaikan peraturan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Pengawasan dan partisipasi. Masyarakat berperan dalam pengawasi dan berpartisipasi dalam penegakan hukum. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Kapan Pranata Trantibum dibutuhkan dalam masyarakat? A. Saat situasi aman. B. Hanya pada saat pemilu. C. Ketika terjadi pelanggaran hukum. D. Pada saat ada acara budaya. E. Saat terjadi bencana alam. Dan jawaban yang paling tepat adalah C.
ketika terjadi pelanggaran hukum. Pranata Trantibum sangat dibutuhkan saat ada pelanggaran hukum yang memerlukan penegakan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Aspek sosial mana yang terpengaruh oleh Pranata Trantibum? A. Hanya ekonomi. B. Keamanan dan ketertiban. C. Pendidikan saja. D. Hanya kebudayaan. E. Lingkungan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Keamanan dan ketertiban. Pranata Trantibum berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Siapa yang menjadi penerima manfaat dari Pranata Trantibum? A. Hanya pemerintah. B. Masyarakat secara umum. C. Pengusaha besar. D. Lembaga internasional. E. Hanya penegak hukum. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Masyarakat secara umum. Manfaat Pranata Trantibum dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk keamanan dan ketertiban. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Apa tugas utama Pranata Trantibum? A. Mengawasi sektor pendidikan. B. Menegakkan hukum dan ketertiban. C. Mengembangkan ekonomi lokal. D. Meningkatkan pelayanan kesehatan. E. Membangun infrastruktur. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menegakkan hukum dan ketertiban. Tugas utama adalah menegakkan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pranata Trantibum? A. Masyarakat umum. B. Pemerintah dan penegak hukum. C. Organisasi non-pemerintah. D. Akademisi. E. Media massa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemerintah dan penegak hukum. Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan Pranata Trantibum ada di tangan pemerintah dan penegak hukum. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Salah satu tanggung jawab Pranata Trantibum adalah titik-titik. A. Mengembangkan sektor pendidikan. B. Melaksanakan program kesehatan. C. Mengawasi pelanggaran hukum. D. Meningkatkan pariwisata. E. Memperbaiki infrastruktur. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Mengawasi pelanggaran hukum. Pranata Trantibum memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Tanggung jawab Pranata Trantibum juga mencakup titik-titik. A. Penanganan masalah sosial. B. Penegakan hukum terhadap pelanggar. C. Pembangunan ekonomi. D. Pengembangan kesehatan masyarakat. E. Membangun infrastruktur sosial. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah B. Penegakan hukum terhadap pelanggar. Pranata Trantibum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelanggar. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Pranata Trantibum berperan dalam titik-titik. A. Membangun infrastruktur. B. Menjaga ketertiban dan keamanan. C. Meningkatkan kualitas pendidikan. D. Mengelola sumber daya alam. E. Mendorong investasi asing. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah B. Menjaga ketertiban dan keamanan. Salah satu peran utama Pranata Trantibum adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16. Tugas Pranata Trantibum dalam konteks pencegahan pelanggaran adalah A. Mengabaikan pelanggaran. B. Melakukan sosialisasi hukum. C. Meningkatkan pajak. D. Mengurangi jumlah polisi. E. Membatasi kebebasan masyarakat. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan sosialisasi hukum. Tugasnya
juga mencakup sosialisasi hukum untuk mencegah pelanggaran. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. Dalam Pranata Trantibum, peran penegak hukum adalah titik-titik. A. Hanya menangani kasus besar. B. Menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. C. Mengabaikan laporan masyarakat. D. Menyebarkan informasi palsu. E. Melanggar hukum sendiri. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Penegak hukum bertugas untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 18. Tanggung jawab penegak hukum dalam Pranata Trantibum meliputi titik-titik. A. Mengelola ekonomi. B. Menindak pelanggaran hukum. C. Mengadakan acara sosial. D. Membangun infrastruktur. E. Mengembangkan kebudayaan. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Menindak pelanggaran hukum. Penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggar hukum yang terjadi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam Pranata Trantibum? A. Tanggung jawab penegak hukum terhadap masyarakat. B. Pengabaian laporan pelanggaran. C. Menyembunyikan informasi. D. Memperkuat kontrol sosial. E. Meningkatkan ketidakpastian hukum. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Tanggung jawab penegak hukum terhadap masyarakat. Akuntabilitas berarti penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat. Kemudian soal yang terakhir. Mengapa pentingnya adanya laporan masyarakat dalam Pranata Trantibum? A. Untuk memperumit proses hukum. B. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. C. Untuk menghindari penegakan hukum. D. Untuk menciptakan konflik. E. Untuk mengurangi partisipasi masyarakat. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan masyarakat penting untuk memastikan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.